Hai, perkenalkan, nama saya Marta. Saya adalah salah satu mahasiswi di Trisakti School of Management di Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya mengajak teman-teman nih untuk ngecek kira-kira pola pikir apa sih yang teman-teman miliki, apakah sudah cukup baik atau mungkin bisa ditingkatkan lagi. Maka dari itu, di sini saya mengangkat sebuah topik dengan judul Having a Growth Mindset. Sebelumnya, kita cari tahu dulu ya, mindset itu apa sih? Menurut Bapak, dalam salah satu bukunya, mindset adalah kepercayaan-kepercayaan yang mempengaruhi sikap seseorang atau sekumpulan kepercayaan atau suatu cara berpikir yang menentukan perilaku dan pandangan, sikap dan masa depan seseorang. Nah, setelah kita tahu nih arti dari mindset itu apa, seperti yang saya jelaskan di awal, saya mengajak teman-teman nih untuk ngecek kira-kira pola pikir apa sih yang teman-teman miliki. Nanti teman-teman ingetin ya, teman-teman lebih banyak jawaban di sisi kiri atau di sisi this, atau lebih banyak di sisi kanan atau di sisi that. Di sini kita akan mengecek melalui 3 aspek, yaitu skills, challenges, dan feedback. Yang pertama adalah skills. Mendengar kata skills atau kemampuan, menurut teman-teman itu apa sih? Apakah sesuatu yang tetap, seperti sesuatu yang dipercayakan kepada kita sejak kita lahir, atau sesuatu yang dapat dikembangkan melalui dedikasi dan kerja keras? Lalu yang kedua adalah mendengar kata challenge atau tantangan, apakah memberikan kesan yang menakutkan, penuh resiko, sehingga perlu dihindari, atau teman-teman tahu nih, melalui tantangan, teman-teman bisa mengembangkan potensi diri teman-teman menjadi lebih baik lagi, sehingga teman-teman memanfaatkan tantangan yang ada. Atau yang ketiga, yang terakhir adalah feedbacks, atau umpan balik. Mendengar kata feedback atau umpan balik, apakah memberikan kesan yang teman-teman tidak memberikan kinerja yang terbaik, atau teman-teman melakukan kesalahan sehingga itu mematahkan semangat teman-teman, atau teman-teman melihat feedback ini menjadi sesuatu dasar perubahan karena teman-teman tahu nih dari kinerja yang kemarin, dari tugas yang dipercayakan sebelumnya, teman-teman bisa memperbaiki diri teman-teman lebih baik lagi. Nah, melalui self assessment singkat ini kita bisa tahu nih teman-teman itu memiliki pola pikir yang seperti apa sih. Kalau teman-teman jawabannya lebih banyak di sisi kiri atau di sisi this, itu tandanya teman-teman memiliki pola pikir yang tetap atau fixed mindset. Orang-orang yang memiliki pola pikir yang tetap ini percaya bahwa kualitas dasar mereka hanyalah sifat yang tetap, sehingga alih-alih untuk mengembangkannya, mereka lebih memilih untuk mendokumentasikan kecerdasannya saja. Nah, berbeda dengan teman-teman yang memilih di sisi that atau di sisi kanan, itu tandanya teman-teman memiliki pola pikir yang berkembang atau growth mindset, di mana orang-orang yang mempunyai pola pikir ini percaya bahwa kemampuan dasar itu dapat dikembangkan melalui dedikasi dan kerja keras, sehingga mereka terus belajar dan memiliki daya tahan yang baik, sehingga mereka dapat mencapai tujuannya. Nah, sekarang melalui penjelasan singkat ini kita bisa lihat ya, ternyata memiliki pola pikir yang berkembang lebih baik daripada memiliki pola pikir yang tetap. Lalu apa sih dampak dari memiliki pola pikir yang tetap? Yang pertama itu menimbulkan berbagai perasaan negatif, seperti perasaan tidak cukup baik, tidak memberikan kontribusi yang lebih, dan sebagainya. Lalu yang kedua, menurunkan pengetahuan dan kesadaran diri, karena orang-orang yang memiliki pola pikiran tetap cenderung tidak tertarik untuk mencari tahu lebih lanjut tentang dirinya sendiri. Lalu yang ketiga, menghilangkan banyak kesempatan, karena orang-orang yang memiliki pola pikiran tetap nggak suka atau bahkan nggak mau untuk ditarik keluar dari zona nyamannya, sehingga banyak banget kesempatan yang hilang. Lalu yang keempat, menimbulkan potensi stagnasi. Nah, ini berkaitan dengan poin yang ketiga ya, karena nggak berkembang, jadi ya tetap berada di posisi yang sama. Jadi bisa dibilang potensinya stay di situ aja. Nah, di sini saya memberikan contoh yang saya ambil dari salah satu video dari YouTuber Indonesia bernama Felicia Putri. Di sini dia menjelaskan bahwa masyarakat Indonesia itu belum berani atau belum siap untuk melakukan investasi di saham karena memiliki resiko yang cukup besar. Ini ada kata-kata yang dia taruh, yaitu takut, lalu menjual sahamnya, kapok investasi, dan taruh
uang di deposito selamanya. Ini banyak banget ya kata-kata yang menggambarkan orang-orang yang memiliki pola pikir yang tetap. Nah, lalu kalau misalnya kita memiliki pola pikir yang berkembang, apa sih manfaatnya? Nah, di sini ada berbagai manfaat yang saya juga tuliskan. Yang pertama adalah meningkatkan kemampuan melalui berbagai tugas. Jadi melalui tugas-tugas yang dipercayakan, orang-orang yang memiliki pola pikir yang berkembang selalu mencari cara untuk memaksimalkan potensi dirinya. Lalu yang kedua, berani mengambil risiko untuk meraih tujuan. Nah, orang-orang yang memiliki pola pikir berkembang ini tuh tahu kalau misalnya risiko itu adalah salah satu instrumen dari kesuksesan. Jadi bukan yang dihindari, melainkan diambil. Lalu yang ketiga, memiliki stres yang lebih rendah. Karena orang-orang yang memiliki pola pikir berkembang melihat feedback atau kritikan itu sebagai hal yang positif. Karena mereka tahu dari hal-hal itu ternyata masih ada nih potensi-potensi yang bisa diperbaiki lagi. Lalu yang terakhir, memiliki kinerja yang lebih baik. Di sini saya ambil contoh salah satu Master Chef Indonesia, Chef Yuna. Seperti share yang dia berikan sedikit ya melalui mengenai pengalaman hidupnya. Kita tahu nih perjalanan hidupnya itu nggak lancar untuk meraih posisinya sekarang. Tapi kegagalan-kegagalan yang beliau hadapi digunakan menjadi fondasi dasar untuk membangun kesuksesannya, bukan digunakan sebagai hal yang mematahkan semangatnya. Lalu setelah kita tahu manfaatnya, bagaimana cara untuk mengembangkan mindset yang berkembang? Yang pertama itu don't rush to I can't. Jangan cepat-cepat bilang saya nggak bisa, saya nggak mampu, dan sebagainya. Tapi teman-teman cari tahu dulu nih, kira-kira apa sih kontribusi yang teman-teman bisa berikan, sehingga bukan hanya bisa memberikan hasil bagi orang lain, tapi teman-teman juga tahu nih, teman-teman juga mengembangkan potensi diri teman-teman. Lalu yang kedua, the power of yet. Yet ini kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia, artinya belum ya. Jadi jangan bilang saya tidak bisa, tapi saya belum bisa. Nah, dengan dedikasi dan kerja keras, nanti pada akhirnya pasti bisa kok. Jadi kata-kata tidak diganti dengan kata belum atau yet. Lalu yang ketiga, ask yourself. Kita cari tahu nih ke diri kita sendiri, kira-kira kinerja yang kita lakukan itu udah kayak gimana sih? Apakah ada yang bisa kita kembangkan lagi? Apakah ada sesuatu yang perlu kita perbaiki dan sebagainya? Lalu yang keempat, ada feeling better. Di sini bukan masalah tentang kegagalan ya, tapi lebih mengenai feedback yang kita kumpulkan dari orang-orang, sehingga kita tahu nih posisi-posisi atau celah-celah mana aja yang sekiranya perlu ditingkatkan, diperbaiki, atau mungkin diganti dengan yang lebih baik. Kayak gitu. Lalu yang terakhir ada try new things. Jadi dengan mencoba hal-hal baru, teman-teman bisa tahu nih potensi-potensi apa aja sih yang selama ini belum sempat teman-teman explore lebih lanjut. Nah, dengan self-assessment, melihat manfaat dari mindset yang berkembang dan cara untuk mengembangkan pola pikir berkembang ini sendiri, saya ingin mengajak teman-teman nih untuk memiliki pola pikir yang berkembang dibandingkan pola pikir yang tetap. Di sini ada kata-kata inspiratif dari Audrey Hepburn, di mana dia bilang, nothing is impossible. The word itself says I'm possible. Jadi jangan bilang nggak bisa ya teman-teman, semuanya pasti bisa kok. Tinggal kitanya mau atau tidak memiliki pola pikir yang berkembang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.